Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah kita berjumpa lagi ya di perkuliahan secara daring. Ini saya mengampu analisa kelayakan industri ya. Sekalian sudah kenal pastinya dengan saya Pak Ririn ya. Kemarin di semester kemarin mengenai BPM, sekarang kita ke analisa kelayakan industri. Nah, sebelum kita masuk ke materi, marilah kita membahas aturan main yaitu perkuliahan. Yang pertama di sini ada kontrak perkuliahan. Nah, kontrak perkuliahan ini kita tetapkan di sini mahasiswa wajib mempunyai buku referensi berupa jurnal atau buku dan membaca terlebih dahulu materi yang akan diajarkan sama dosen dengan cara membaca atau mendownload dulu, bisa di Google Classroom ya, sudah saya share sebelum melakukan perkuliahan. Yang kedua, pemberian tugas pengumuman perkuliahannya disampaikan. Yang keempat, berpakaian sopan meskipun daring. Nanti kalau ada waktu kita lakukan Google Meet ya, jadi nanti kita bisa sharing via call secara berjamaah. Yang kelima, keterlambatan nanti kita secara luring, secara daring, nanti ada aturan main juga. Nanti kalau sudah ada kesepakatan bersama waktu, tanggal, jam, kalau lebih dari itu kita akan mendiskualifikasi ya, atau dianggap alfa. Di sini ada alfanya, ada maksimal 2, surat izinnya 2, dan ada satu lagi yang bersifat urgent. Nah, total di sini ada total nilainya UTS, UAS, tugas dan tanya jawab seperti yang tahun kemarin, tidak ada perubahan. Kemudian di sini ada lagi absensi ya. Sebelum kita melakukan perkuliahan wajib siswa melakukan absensi. Nah, ini ada contoh teman-teman yang sudah melakukan absensi. Nah, di sini nanti kalian akan pilih salah satu ya, ada izin, ada hadir, ada sakit. Nah, nanti kalian pilih salah satu. Jika hadir ya hadir. Dan nanti di sini ada lagi selain absensi, di sini ada pertanyaan lagi. Pertanyaannya adalah, apakah Anda atau mahasiswa sudah membaca dan memahami materi yang akan disampaikan oleh dosen? Jika iya, nanti pilih salah satu sudah. Di sini ada indikatornya izin, sakit, atau tidak melakukan mendownload atau tidak membaca materi yang sudah dosen sampaikan. Next, lanjut. Di sini alhamdulillah di pertemuan yang pertama kontrak kuliah sudah. Di sini ada RPS-nya. Nah, RPS ini progres saya. Nah, RPS. Oke, di sini ada RPS AKI ya, analisa kelayakan industri. Bobot SKS-nya 2. Di sini capaian pembelajarannya yang pertama adalah di sini capaian pembelajaran ada CP ya. CP1 menguasai prinsip dasar dan mengetahui analisa kelayakan industri untuk beberapa aspek. Yang pertama, aspek dari produk, pasar, pemasaran, keuangan, teknik, teknologi, dan manajemen sosial dan lingkungan. Aspek CPL yang kedua, mampu mengidentifikasi permasalahan. Setelah dilakukan mengidentifikasi, dilakukan implementasi analisa kelayakan industri. Setelah itu di sini ada CPMK mata kuliah, yaitu menjelaskan prinsip dasar penggunaan AKI itu sendiri, mengidentifikasi aspek dan mengimplementasi, dan mampu menyelesaikan permasalahan
di dunia analisis kelayakan industri. Nah, di sini ada deskripsi mata kuliah, yaitu di sini ada secara luring atau secara daring dengan mata kuliah analisa kelayakan industri. Oke, next lanjut. Di sini ada standar kompetensi. Di sini dosen planning ada 16 tatap muka termasuk dengan UTS dan UAS. Nah, di sini untuk tekniknya kita langsung saja ke pertemuan 1 dan 2. Pertemuan 1 dan 2 ini pertemuan 1 dan 2 yaitu kemampuan akhir mahasiswa. Untuk pertemuan 1, mahasiswa mampu menganalisis identifikasi dari segi berbagai aspek, dapat menulis bentuk laporan. Nah, di sini ada pengenalan dulu AGI dan ruang lingkup itu apa. Di pertemuan yang ke-3 dan 4, di sini ada tata cara atau penulisan analisa pabrik. Materi pokoknya adalah mengetahui aspek AGI dan pengembalian keputusan dan jurnal. Dan ini nanti di sini jurnal ini kita kerjakan secara individu dengan laporan format yang kita sepakati bersama. Pertemuan yang ke-5, di sini mahasiswa mampu mengetahui dan melakukan dari segi aspek produk. Materi pokoknya yaitu pengembangan produk, inovasi, dan mampu membedakan produk berdasarkan klaster atau customer. Lanjut lagi, kita lanjut di ke-6. Nah, ke-6 di sini mahasiswa mampu melakukan aspek pasar dan pemasaran. Nah, kita harus bisa membedakan antara pasar dan pemasaran. Kalau pasar itu lebih ke arah lokasi, kalau pemasaran itu bentuk pelayanan, bisa dalam bentuk produk dan jasa. Nomor 7, pertemuan yang ke-7 di sini melakukan aspek teknis dan teknologis. Aspek teknis ini mencakup dari arus produk dan analisis SWOT. Nah, analisis SWOT ini sering kali dijumpai ya kita kalau sedang melakukan KP atau TA, kebetulan dengan menggunakan SWOT ini bisa diaplikasikan atau bisa didalami lagi melalui analisis materi AGI ini. Dan di sini ada tata letak fasilitas. Di pertemuan yang ke-8, insya Allah kalau tidak ada udzur ya UTS. Di pertemuan yang ke-9 dan 10, mahasiswa mampu mengetahui aspek organisasi dan manajemen. Jadi di sini ada materi pokoknya adalah pemahaman organisasi secara global atau secara besar dan manajemennya seperti apa yang harus dilakukan pada saat melakukan di lapangan. Yang ke pertemuan yang ke-11 dan 12, di sini arus kas atau keuangan ya, ini agak sedikit sulit, tapi kalau paham dan mengetahui alur, insya Allah ya kita akan mengetahui proses-prosesnya bagaimana cara menghitung NPV yaitu net present value. Nah, di sini ada finansial arus kas. Di pertemuan yang ke-14 dan 13 di sini aspek sosial. Aspek sosial dan ini mencakup dengan budaya dan lingkungan. Jadi nanti kelarinya langsung ke apa sih yang impact yang terjadi yang dilakukan di dunia perusahaan jika perusahaan itu didirikan, terkait dengan budaya, lingkungan masyarakat, apakah menimbulkan
semacam polusi dalam bentuk cair ataupun udara. Yang ke-15 di sini kita melakukan implementasi laporan akhir. Laporan akhir ini kita nanti akan menugaskan masing-masing siswa individu untuk membuat laporan secara minimal dengan menggunakan metode SWOT, bisa berbentuk semacam analisa pendirian pabrik berupa UMKM, CV, UD atau PT, atau olah-olahan rumahan lah yang ya. Yang ke-16 di sini alhamdulillah sudah selesai. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan sampai lupa absen, karena absen itu mencakup keaktifan sampean dan juga nanti penilaiannya nanti berdasarkan kehadiran, keaktifan pada saat sampean di daring dan tanya jawab pada saat melakukan diskusi materi yang sudah dosen bahas. Sekian dari saya, Pak Ririn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.